warahmatullahi wabarakatuh. My name is Yakuti Nurandani, my student number 240-107 and 103. I'm from 4C of TBI. And today I will present subject of critical reading, and I will explain my book about learning to read critically in teaching and learning. Belajar membaca secara kritis dalam pengajaran dan sedang belajar. Part 1. Becoming a critical consumer of the literature. Bagian 1. Menjadi pembaca kritis terhadap literatur. Chapter 1. Critical reading for self-critical writing. This chapter introduces the concept of critical thinking in academic reading and writing. It explains that students are not only expected to understand information, but also to analyze, question, and evaluate it. This ability is important because academic work requires deeper thinking, not just memorizing information. Bab 1. Membaca kritis untuk menulis secara kritis. Bab ini memperkenalkan konsep berpikir kritis dalam membaca dan menulis akademik. Dijelaskan bahwa mahasiswa tidak hanya diharapkan memahami informasi, tetapi juga menganalisis, mempertanyakan, dan mengevaluasinya. Kemampuan ini penting karena pekerjaan akademik membutuhkan pemikiran yang lebih mendalam, bukan sekadar menghafal informasi. A place for being critical in academic inquiry, not negative. Based on reasoning, being critical does not mean being negative or always disagreeing. Instead, it means using logical reasoning to understand ideas more deeply. A critical thinker asks questions, evaluates arguments, and consider different perspectives before making conclusion. Tempat untuk bersikap kritis dalam kajian akademik tidak negatif berdasarkan alasan atau logika. Bersikap kritis tidak berarti bersikap negatif atau tidak setuju. Sebaliknya, itu berarti menggunakan logika untuk memahami ide secara lebih mendalam. Orang yang berpikir kritis akan bertanya, mengevaluasi argumen, dan mempertimbangkan berbagai sudut pandang sebelum membuat kesimpulan. Academic skill needed in writing critical thinking is essential in academic work because it helps students produce strong and meaningful arguments. Without critical thinking, students may only repeat information without understanding it fully. Keterampilan akademik dibutuhkan dalam menulis berpikir kritis, sangat penting dalam dunia akademik karena membantu mahasiswa menghasilkan argumen yang kuat dan bermakna. Tanpa berpikir kritis, mahasiswa hanya akan mengulang informasi tanpa benar-benar memahaminya. And next is mental map. A mental map helps students understand complex literature by identifying what needs to be known, organizing ideas, guiding the search for answer. It also includes thinking tools and key components that help explain and understand the social world. Peta mental. Peta mental membantu mahasiswa memahami literatur yang kompleks. Fungsinya menentukan apa yang perlu dipelajari, membantu mencari jawaban dari banyak sumber, mengorganisir pemikiran. Peta ini juga didukung oleh alat berpikir dan beberapa komponen penting yang saling berhubungan untuk memahami dunia sosial. And next is academic apprenticeship. The author described postgraduate education as a place where students gradually become more skilled. They gain knowledge about current debates, limits of knowledge, and how ideas from one context may or may not apply in another context. Magang akademik. Penulis menggambarkan pendidikan pasca sarjana sebagai tempat mahasiswa berkembang menjadi lebih terampil. Mereka memperoleh pengetahuan tentang perdebatan terkini, batas-batas pengetahuan, dan sejauh mana gagasan dari satu konteks dapat diterapkan atau tidak pada konteks lain. Next is, what's our concept? Ideas like education are concept. Term used for classifying, interpreting, describing, explaining, and evaluating aspects of the social world.
The meaning of any concept may be defined using other concept. So, education may be defined using concept like instruction, creativity, training, or skill formation. But there is no guarantee that everyone will define any concept in the same way. If no one has a monopoly on the position of knowledge, of prescription for practice, no one has a monopoly on the meaning of any concept either. Apa itu konsep? Ide-ide seperti pendidikan adalah konsep, yaitu istilah yang digunakan untuk mengklasifikasikan, menafsirkan, mendeskripsikan, menjelaskan, dan mengevaluasi berbagai aspek dari dunia sosial. Makna suatu konsep dapat didefinisikan menggunakan konsep lain. Misalnya, pendidikan dapat dijelaskan dengan konsep seperti pengajaran, kreativitas, pelatihan, atau pembentukan keterampilan, namun tidak ada jaminan bahwa setiap orang akan mendefinisikan suatu konsep dengan cara yang sama. Karena tidak ada satu pihak yang memiliki monopoli atas pengetahuan atau aturan dalam praktik. Maka, tidak ada juga yang memiliki monopoli atas makna suatu konsep. And last is reviewing the literature. A review of the literature is something personal. It is a product of the intellect of whoever took care of their academic learning activity by deciding the focus, selecting text for review, interpreting and engaging critically with them, ordering and assessing what was found, and writing the final account. Meninjau literatur. Tinjauan literatur adalah sesuatu yang bersifat pribadi. Ini merupakan hasil pemikiran dari orang yang mengambil kendali atas kegiatan belajar akademiknya. Dengan menentukan fokus, memilih teks untuk ditinjau, menafsirkan, dan mengkajinya secara kritis, mengorganisasi serta mensintesis temuan, dan akhirnya menuliskan hasilnya. Okay, last for me, thank you so much for your attention, and Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.